Ya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Seperti biasa, silakan Leti pimpin doa terlebih dahulu ya. Istaido Iqra basmalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan ya Aziz membaca Quran surat Al-Maidah ayat 90. Yang lain silakan disimak dengan baik ya. Terima kasih untuk Ananda Aziz yang sudah membacakan ayat Al-Quran di hadapan kita bersama. Semoga pembelajaran yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Baik Ananda, mari kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Nabi Mutia Rahman, Al-Aziz, Abdal Zikri, Aulia, Devi, Dino, Dio, Dedi, Ardan, Iwan, Zaid. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan rutinitas kita dan mengikuti pembelajaran seperti biasanya ya. Karena kita alhamdulillah bersyukurillah puji syukur kehadiran Allah yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia beliau sehingga kita masih bisa bertatap muka dalam pertemuan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anda sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Nah, dan untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengadakan dulu ya tes di awal atau asesmen awal, di mana ini sudah terpajang di depan ini ya. Ini untuk menguji atau mengetahui gaya belajar Ananda. Maka ini ada
Nah, silakan. Ada yang bisa menjelaskan tentang video itu? Video yang sudah Anda tonton tadi, apa yang bisa disimpulkan? Bagaimana kondisi orang dalam video? Pertama, sehat, keadaan badannya kuat ya, tubuhnya besar, tegap ya, jalannya pun cepat. Lalu lama kelamaan dia menjadi dia masuk kuburan ya, masuk kubur ya. Berarti dengan istilah akhirnya meninggal. Apa yang menyebabkan dia meninggal itu? Tadi efek samping kecanduan narkoba ya. Jadi menyebabkan tubuhnya itu yang dari sehat, yang dari kuat, yang awalnya gemuk menjadi kurus ya, habis ya, sehingga meninggal dunia. Ini coba Anda perhatikan yang di depan ini ada gambar sebatang rokok. Kira dalam sebatang rokok ini zat apa yang ada di sana? Kenapa ibu juga harus menggambarkan sebatang rokok di sini? Padahal pembahasan kita tentang narkoba. Apa kira-kira alasannya? Pengaruh, kecanduan. Yang membuat kecanduan itu apa? Nikotin. Nah, itu salah satu zat yang ada dalam rokok, baru nikotin. Ya, nikotin itu dia termasuk kepada zat adiktif ya, yang berasal dari tembakau. Nah, ada juga pembahasan yang akan kita bahas hari ini karena rokok ini berasa itu paling dekat dengan Ananda yang laki-laki ya. Jadi nanti setelah kita bahas materi ini, ibu ingin mengajak Ananda untuk menjadi lebih pintar, cerdas ya, lebih cerdas berpikir. Ini Ananda, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama yaitu menganalisis konsep dasar dari narkoba ya. Jadi kalian tahu konsepnya narkoba itu bagaimana. Yang kedua, nanti Ananda bisa mengidentifikasi ajaran agama tentang larangan narkoba. Jadi nanti Ananda tahu apa ayat Al-Quran yang melarang tentang narkoba tersebut. Yang ketiga, Ananda mampu menyusun strategi atau cara-cara atau kiat yang bisa digunakan untuk menghindari narkoba. Yang keempat, nanti Ananda mampu meningkatkan kesadaran terhadap larangan mendekati narkoba. Ya, kita langsung yang pertama, kita lihat definisinya. Ya. Jadi di sini ada definisi narkoba. Narkoba itu dalam ajaran agama Islam dijelaskan bahwasanya narkoba itu memang tidak ada ayat Al-Quran yang langsung mengharamkan atau menjelaskan narkoba itu haram. Tetapi di dalam Al-Quran itu narkoba dikiaskan atau disamakan dengan khamar. Dengan khamar ya, atau minuman yang minuman atau makanan yang memabukkan. Nah, sesuai dengan pembahasan kita pada minggu sebelumnya yaitu minuman keras ya. Istilah lain narkoba itu adalah nafzah. Pernah dengar kata nafzah? Pernah ya? Nafzah itu apa? Singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ya. Jadi ada 3 di sana, ada narkotika, ada psikotropika, dan ada zat adiktif ya. Di sini definisi narkoba itu adalah zat yang dapat mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang baik secara legal maupun ilegal. Jadi untuk jenis narkoba itu sendiri, kalau yang narkotika itu berarti dia berasal dari tanaman atau tumbuhan. Apa misalnya? Ganja ya. Kalau kita lanjutkan, jadi narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ya. Jadi narkotika itu berasal dari tanaman, baik sintetis ataupun non sintetis. Maksudnya di sini tanaman sintetis itu adalah tanaman yang alami. Jadi dia langsung tanpa tanpa yang psikotropika, dia itu adalah zat atau obat yang bisa menyebabkan efek penurunan
Nah, silakan ini anak-anak tugas kelompoknya di sini kan sudah ada beberapa ya. Ini ada ini materinya yang dari artikel. Ini materi bangka 1 dan 2 ini berarti materinya dari artikel. Yang kedua ini ada dari video. Yang ketiga ada dari buku ya. Dari buku. Jadi ini buku. Nah, silakan Ananda lihat menurut kelompok Ananda mana yang paling sudah materinya atau sesuai dengan gaya belajar Ananda tadi, mana yang bisa Ananda cerna materinya dari 3 bahan ini. Nah, jadi tugasnya yaitu kalian nanti adalah mendiskusikan di dalam kelompok tentang cara-cara menghindari narkoba tersebut. Nanti untuk hasil diskusinya nanti boleh juga bervariasi. Maksudnya bervariasi adalah boleh nanti Anda tulis secara manual di kertas hasil presentasi kelompoknya. Boleh juga dengan pakai Canva atau video atau juga boleh pakai PowerPoint atau presentasi ya. Ini bebas ya, sesuai dengan keinginan atau minat Anda ya. Jadi nanti hasilnya ini kalian tulis dalam bentuk manual, boleh video ataupun PowerPoint. Tugas itu Halo. paham? Nah, silakan bekerja. Baik, Ananda sudah selesai ya? Sudah. Silakan tampil kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Karena hasil kelompok satu ini menampilkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ridwan. Cara-cara menghindari penyalahgunaan narkoba. 1. Jangan tergiur oleh ajakan teman. Kalau bebas menjadi faktor sebesar dalam penyalahgunaan narkoba. Stres. Anak remaja nyatanya juga rentan mengalami stres. 3. Hindari minum alkohol. Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Nah, silakan Aldi. Bagaimana perilaku seorang anak yang menggunakan narkoba terhadap kedua orang tua? Nah, bagus ya. Itu ada pertanyaan dari kelompok 2 yang ditanya bagaimana perilaku seorang anak itu jika dia terinfeksi atau dia kecanduan narkoba, bagaimana perilakunya terhadap orang tuanya kira-kira. Silakan dijawab kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok satu akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Keraguan seorang anak yang kecanduan narkoba akan melawan kepada orang tua dan tidak turut bahkan sampai membunuh orang tua. Nah, bagaimana kelompok penanya? Bos. Bismillah ya, kita lanjut. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 di tengah sekolah. Itu akan melawan kepada guru, menurunkan motif untuk belajar dan bahkan sampai tidak sekolah. Bagaimana kelompok 3? Was. Ya, untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya di hadapan kita bersama. Beberapa yang ingin diulas di sini. Tadi kelompok 1 tadi dari pembahasan kelompok 1, mereka lebih memfokuskan tadi cara menghindarinya itu adalah dengan melalui lingkungan ya. Jadi lingkungan itu sangat berperan penting di dalam pembentukan karakter
Bisa